Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para pemirsa, hari ini kita berada di dalam Hari Raya Idul Adha tahun 1445 Hijriah. Di tanah air kita 10 Zulhijjah itu bertepatan dengan hari Senin tanggal 17 Juni tahun 2024 Miladiah atau Masehi. Di mana-mana semenjak tadi pagi telah bergema suara takbir dan tahmid, mengumandangkan kalimat tauhid untuk menyadarkan manusia bahwa dia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalimat-kalimat agung itu telah bergema semenjak habis maghrib atau di saat azan maghrib, dan nanti akan berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah sampai waktu asyar. Para khatib di mana-mana itu akan mengumandangkan cerita perjalanan Nabi Allah Ibrahim dengan putranya Ismail. Dari versi banyak cerita lalu diberi makna sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita. Salah satu syariat yang kita ikuti sampai hari ini adalah setiap hari raya Idul Adha ini kita disuruh untuk melaksanakan ibadah yang kita sebut dengan menyembelih hewan ternak sebagai simbol ketegasan kita untuk memurnikan tauhid. Seseorang harus mengorbankan dan membunuh nafsu kebinatangan yang ada di dalam dirinya. Di mana-mana khatib bercerita yang sangat kita kutip, sangat layak untuk kita kutip. Dia mengatakan setiap kita adalah Ismail dan Ibrahim punya Ismail. Ismailmu mungkin saja hartamu, Ismailmu mungkin saja jabatanmu, Ismailmu mungkin saja gelarmu, dan Ismailmu mungkin saja egomu yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk dalam hal ini yang suka mengganggu Ismail itu adalah setan. Maka kalau perlu untuk menyelamatkan Ismailmu, Nabi Allah Ibrahim sanggup mengangkat pedang supaya setan-setan lari. Lalu apa hubungannya Idul Adha ini? Kita bercerita Ibrahim, cerita Ismail dengan Yusuf Mansur dan keserakahnya dengan menumpuk modal jamaah di warung steak and shake-nya. Apa hubungannya? Begitu orang-orang bertanya gitu. Tapi kalau pertanyaan ini diarahkan kepada jemaah masjid kota wisata gitu, mungkin mereka tuh sekarang menunggu Yusuf Mansur dengan golok. Ayolah, ini yang suka menjadi setan di tengah kita. Mungkin dia datanglah Yusuf Mansur ke sana, pasti dia tunggu dengan golok. Karena jemaah itu sekarang sedang menyiapkan golok untuk menyembelih hewan kurban. Nah, syukur-syukur Yusuf Mansur itu disimbolkan sebagai setan yang mengganggu dan siap untuk dikorbankan. Lalu kalau pertanyaan ini kita tanyakan pula gitu, ditanyakan kepada TKW-TKW di Hong Kong gitu. Oh, mereka itu akan mempersilahkan, jawabannya datang aja ke masjid gitu.
biar kita sembelih sekalian. Mungkin itu jawaban dia dalam bahasa yang sangat kasar. Gitu. Karena begini ya, Idul Adha itu tentu tidak kita maknai hanya sekedar seremonial. Kalau sekedar seremonial, agama ini sudah kehilangan makna. Kan bagi kita nggak terlalu fokus itu. Kalau hanya sekedar sepotong daging, waduh, bagaimana Ibrahim mau diangkat sebagai bapak tauhid? Kalau perjuangannya hanya sekedar menyelamatkan atau kita maknai hanya dengan sepotong daging, yaitu menyembelih hewan kurban. Tapi lebih dari itu adalah keseriusan kita karena kita ini adalah seorang Ibrahim yang mempunyai Ismail. Gitu. Karena itu Ismail kita itu harus kita selamatkan, kita bela, dan kita perjuangkan. Kalau ada setan-setan yang mempengaruhi Ismail, maka dalam cerita Nabi Allah Ibrahim itu pedangnya siap akan menebas para setan yang kemudian dilambangkan dengan penyembelihan para kurban. Nah ini harta-harta orang tuh dikemanain oleh Yusuf Mansur. Ini problemnya. Dia nggak bisa bilang ini dari Tuhan, nggak ada cerita itu. Dan setelah kita mencoba melakukan cerita logik, itu nggak bisa logik kita memahami. Bagaimana orang bisa membangun usaha milik pribadi itu sudah dianggap beruntung sebelum dimulai. Itu mau doa jungkir balik nggak bisa itu. Belum mulai sudah untung, gimana ceritanya? Yang logik itu adalah orang berjualan dulu, berusaha dulu baru beruntung. Nah itu logik. Tapi kalau belum mulai sudah beruntung, itu dari mana? Bisnis lotre aja nggak begitu gitu. Orang bisnis lotre nih, sebelum mulai sudah untung. Maka itu orang semakin yakin sekarang ini, para korban itu pasti uang-uang kami katanya yang digunakan untuk modal usaha. Jadi bahasa memintanya pakai bahasa syariat, pakai bahasa umat untuk meraup harta ini. Setelah dapat apa? Yusuf Mansur dengan keserakahannya, dengan kesombongannya, itu menggunakan uang sedekah masyarakat, menggunakan uang tabungan tanah dari tenaga kerja wanita untuk membangun dinastinya sendiri. Dia bersama komplotannya. Nah ini yang dilambangkan dalam Idul Adha ini sebagai setan-setan yang bergentayangan mengganggu Ismail kita. Gitu. Maka khatib-khatib atau satu orang khatib tadi yang layak kita kutip itu, dia mencoba memberi tafsir baru bahwa kita ini adalah Ismail, kita ini adalah Ibrahim. Dan setiap Ibrahim mempunyai Ismail. Lalu dia kasih interpretasi, Ismail itu bisa saja harta kita, bisa saja ilmu kita, bisa saja jabatan kita, bisa juga ego kita. Karena itu dia diganggu oleh setan. Nah setan itulah yang kalau perlu kita tebas dengan menggunakan pedang keimanan yang kita miliki. Nah sekarang setan dalam bentuk lain itu bagi sebagian orang itu adalah para musuh-musuhnya yang telah menyelewengkan hartanya dengan keserakahan dan kesombongan. Dan itu berwujud pada cerita Yusuf Mansur dalam bisnis warung steak and shake-nya. Itu orang-orang kan mengejarnya gitu. Karena itulah simbol permusuhan kepada setan. Jadi makna Idul Adha kali ini dimaknai oleh jemaah para korban ini sebagai perlawanan melawan setan gitu. Jadi mereka melawan Yusuf Mansur bukan karena udah ada maafin, bukan itu ceritanya. Ini sebagai simbol mereka ingin bertauhid, maka setan dia lawan gitu. Jadi bukan lari dari setan, tapi setan dia lawan. Jadi kalau Yusuf Mansur itu simbol dari bentuk setan gitu. Maka sekarang pedang-pedang mereka
akan menghadapi Yusuf Mansur, pedang-pedang mereka akan mencari Yusuf Mansur supaya mereka tidak diganggu di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Yusuf Mansur hari ini bersembunyi di balik cerita bisnis warung steak and shake, orang-orang akan mengejarnya ke sana gitu. Karena di sana adalah tempat berlindungnya harta-harta yang ditempuh dengan cara-cara setan. Itu penipuan, pengkhianatan, pembohongan, dan keserakahan. Maka mari kita tunggu bagaimana orang-orang ini akan meraih kembali hak-haknya. Atau paling tidak akan membuktikan kepada masyarakat, beginilah bentuk setan yang masuk ke dalam masjid, mengangkat simbol-simbol dakwah, dan bercerita tentang keumatan. Tetapi itu tidak lebih dari cerita setan mempengaruhi dan memperdaya serta memiskinkan masyarakat dimanapun yang ditempuh oleh setan. Itulah yang dilihat dalam cerita Idul Kurban. Saat ini nih orang-orang akan mencari kurban, tapi kurban bukan dalam bentuk cerita sepotong daging, tapi kurban itu adalah bagaimana menyembelih keserakahan, membuang penipuan. Tapi juga mereka tidak mau didatangi oleh para penipu, tidak mau menerima para pengkhianat. Dan kalau berwujud, maka wujudnya yang dicari sekarang itu adalah dalam bentuk apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dan komplotannya kepada para jemaah dimanapun dia berada, dan korban-korbannya telah bergelimpangan demikian banyak. Kita tunggu kalau Yusuf Mansur mau jadi korban, maka sedang ditunggu sekarang ini golok-golok sedang diasah. Golok-golok sekarang ini sedang terhunus yang dilakukan oleh jemaah masjid di kota wisata maupun ibu-ibu para TKW. Itu mereka siap menantang, dan kalau Yusuf Mansur ada keberatan, silahkan datang, karena dia sedang dipersonalifikasikan sekarang ini sebagai setan dalam wujud nyata. Kita tunggu, mudah-mudahan semua kita adalah para Ibrahim, semua kita ini adalah Ismail, semua kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim mempunyai Ismail. Mari kita selamatkan Ismail kita dari gangguan setan. Itulah yang kita sebut hari ini sebagai hari tasyrik, di mana hari darah harus ditumpahkan, puasa diharamkan, dan orang-orang akan memurnikan agama ini dengan kalimat tauhid dan tahmid dan takbir. Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.